Ayo. Gini Mas, saya jadi teringat dengan kalimat Apa? dauh beliau gini. Suatu saat pasti akan ada orang yang nggak pernah nyantri tapi bicara agama, ya kan? Baru hafal 1-2 hadis udah ngomong-ngomong agama. Itu dan sekarang terjadi beneran, ya kan? Banyak hal yang Gus Dur sudah bisa prediksi dan terjadi beneran. Seperti beliau suatu saat akan jadi presiden. Beliau sebelum jadi presiden, beliau sudah bilang katanya kan beliau akan jadi presiden suatu saat. Nah, itu menurut Mas gimana? Apakah beliau termasuk wali Allah? Nah, ini di sekarang itu kalau di mana di Indonesia kan ziarah Wali Songo gitu Iya. kan. Nah, sekarang kalau di daerah Jawa Timur itu teman-teman, apalagi teman-teman di Madura atau teman-teman di Jawa gitu kan, sekarang ziarah itu bukan Wali Songo, Wali 10. Iya. Salah satunya Gus Dur gitu. Iya. Sudah jadi wali 10. Enggak, itu kan Ada istilah gitulah di kalangan masyarakat. Ya, ada istilah wali 10 gitu. Pasti ziarahnya ke Gus Dur gitu kan. Yang wali ke-10-nya Gus Dur. Nah, memang kalau kita dengar cerita soal Gus Dur itu kan, selain beliau seorang politikus gitu kan, humoris, ulama, beliau juga dikenal kalau kata orang-orang sekarang itu sakti lah gitu. Apa yang diomongin beliau itu selama setahun 2 tahun mungkin nggak kebukti, nanti beberapa tahun baru oh iya Gus Dur dulu pernah ngomong kayak gini ya gitu. Seperti contoh DPR gaya taman kanak-kanak gitu kan. Iya, iya. Ya sekarang di akhir-akhir ini masyarakat udah cerdas, kita bisa melihat bagaimana gelagat-gelagat anggota dewan kita gitu kan. Jadi kita mikir oh iya ya, berarti apa yang didawukan Gus Dur kayaknya bener gitu. Kan bilang kita hilang nih. Bukan DPR nih, hilang kita ini. Nah, kayak yang sampean bilang tadi, Mas, akan ada zamannya nanti orang yang tidak pernah nyantri, tidak pernah mondok akan jadi ustadz dadakan gitu kan. Contohnya sekarang banyak orang yang tidak punya kemampuan beragama, orang yang tidak punya kemampuan ilmu agama yang mumpuni, udah berani tampil di layar televisi. Nah, Benar. Banyak ustadz baru itu. Ustadz baru, ustadz sosmed, ustadz apa? Ustadz artis gitu Iya, kan iya. banyak. Hafal 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis, mereka udah bisa dipanggil ustadz gitu kan. Itu yang menurut saya bahwasanya alumni-alumni pesantren itu ya, kita di pesantren itu kan ya anda pasor lah kan, orang-orang kalau kita disuruh dulu monggo yang lain dulu, monggo yang lain Iya, dulu. itu kebiasaan santri Nah, gitu. kebiasaan santri kan kayak gitu. Kalau menurut saya sekarang kita itu udah saatnya bagi santri-santri harus lebih tampil, biar panggung itu nggak direbut oleh mereka, biar nggak dikuasai oleh mereka. Kalau mereka yang menguasai panggung, kita akan merasa berdosa. Alumni-alumni pesantren itu akan mempertanggungjawabkan karena ilmu kalian lebih mumpuni. Kenapa harus ada orang yang seperti itu? Nah, itu kan kalau kita bicara kayak itu. Nah, kembali lagi ke Gus Dur yang sebagai wali. Kalau kita dengar cerita-cerita kiai-kiai kampung gitu kan, pasti kita mendengar cerita-cerita Gus Dur itu yang aneh gitu kan. Iya. Contoh kalau waktu beliau jadi presiden juga kayak gitu. Ada seminar, tidur, nanti gilirannya ngomong gitu kan. Iya, nyambung lagi ya, Karena kan nyambung setelah yang di itu. Iya. Makanya orang mengira Gus Dur itu sakti. Beliau mau jadi presiden. Kurang beberapa bulan beliau bilang, saya akan jadi presiden. Dikira orang gila lah gitu kan. Orang dengan fisik seperti beliau, mohon maaf ini seperti beliau yang kayak gitu kan. Juga. Nah, tiba-tiba bilang mau jadi presiden, kan nggak masuk akal gitu kan. Tapi akhirnya beliau jadi. Terus banyak lagi lah contoh-contohnya, kayak ketua umum PBNU yang sekarang Yai Said. Beliau bilang nanti Yai Said umur sekian akan jadi ketua umum PBNU. Buktinya beliau jadi. Iya. Nah, ini saya dengar salah satu dari santri Gus Dur, orang santri Gus Dur lah. Namanya Bunyai Sunia. Bunyai Sunia itu pernah cerita gini. Dulu Gus Dur itu pernah bilang ke Bunyai Sunia, beliau itu mau ke Bangka Belitung, ke tempatnya Ahok gitu kan. Dia bilang di sana ada orang keturunan Tionghoa mau jadi gubernur, saya akan dukung jadi gubernur gitu kan. Akhirnya Ahok waktu itu nggak menang jadi gubernur. Akhirnya Bunyai Sunia ini mikir, oh maunya Gus Dur kok nggak manjur ya sekarang ya gitu kan. Iya. Kok bisa kalah gitu kan. Biasanya kan apa yang diomongin Gus Dur itu kan nyata gitu kan, bisa kejadian. Tapi bukan saat itu gubernurnya. Walaupun Ahok jadi gubernur cuma bentar, ternyata gubernur di Jakarta. Nah, jadi apa yang beliau ucapkan itu akan terjadi setelah beberapa tahun lama gitu kan. Iya.
Beliau udah meninggal, tapi masih bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Tebu Ireng sekarang, ya Allah, makam beliau itu di Tebu Ireng. Bahkan nilai-nilai beliau masih Nilai- aktif banget. nilai-nilai Gus Dur. Nah, kami di jaringan Gus Durian itu yang kita itu punya nilai untuk melakukan sesuatu gitu kan. Itu 9 nilai utama Gus Dur. Di antaranya ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kesatriaan, dan ada beberapa yang lain itu. Nah, itu nilai-nilai Gus Dur yang sampai detik ini di jaringan Gus Durian kita mau bertingkah harus melihat 9 nilai itu. Jadi di jaringan Gus Durian itu ada 9 nilai utama Gus Dur. Ketauhidan pasti yang nomor 1. ya. Ketauhidan. Setelah itu kemanusiaan dan keadilan. Nah, kenapa kemanusiaan dan keadilan ada di nomor 2 dan nomor 3? Karena ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita mau berpolitik, berorganisasi, dan melakukan apapun, yang penting itu adil dan kemanusiaan, gitu kan. Makanya kenapa Gus Dur itu bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan cuma orang Islam tapi non Muslim, yang Buddha, yang Kristen, Konghucu, dan aliran apapun bisa menerima pemikiran Gus Dur, gitu kan. Bahkan beliau merindukan Gus Dur, sosok Gus Dur. Bahkan beliau, makanya di batu nisan Gus Dur itu kan ditulis, di sini terbaring seorang pejuang kemanusiaan. Oh, Di makam Gus Dur itu batu nisannya tulis itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris kalau nggak salah, dengan tulisan Cina. Kalau nggak salah, kalau saya nggak salah, ini bisa dicek di internet. Itu di sini terbaring seorang pejuang kemanusiaan. itu agama Konghucu kan zamannya Gus Dur itu kan, Nah, yang iya. baru diterima. Gitu. Bahkan 2 kali ngerayain itu. Nah, ya kita juga dapat itu, dapat manfaatnya libur. Libur iya. Libur nasional. Baru diakui itu. Jadi kita libur nasional. Nah, jadi gitu Mas, Gus Dur itu melihat semua itu dari kacamata kemanusiaan, gitu kan. Makanya jargon Gus Dur yang paling ampuh itu, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan, begitu kan. Apapun yang harus kita lakukan itu kemanusiaan itu harus, kalau menurut saya pribadi ya, harus bisa di atas segalanya lah. Kemanusiaan itu nggak memandang suku, etnis, agama, atau apapun. Begitu. Bicara Gus Dur ini tentu nggak pernah akan habisnya ya Nggak kan. pernah akan habis kalau kita bicara Gus Dur. Selalu ada Saya sudut itu pandang yang menarik. kalau ngopi sama teman-teman Melayu, ngobrol sama teman-teman, pasti ada cerita-cerita yang menarik. Ya, saya nggak banyak tahu soal Gus Dur, tapi kalau kita udah dengerin beliau-beliau yang udah pernah bersentuhan dengan Gus Dur, pernah ketemu, pasti punya cerita-cerita menarik. Kayaknya kurang puas gitu, pingin dengerin cerita apa lagi gitu kan. Dan Gus Dur itu kan suka dengan gaya humornya. Ya, Humor Gus Dur itu wah, kayak humor, kata beliau itu kan, siapa yang paling dekat dengan Tuhan, gitu kan, agama mana gitu kan. Katanya yang agama ini saya lebih dekat karena kita memanggilnya Om, gitu kan. Iya. Terus Pak, tidak, saya yang lebih dekat karena kita manggilnya Bapak, gitu kan. Nah, terus kalau Islam gimana? Boro-boro Islam mau dekat, manggilnya aja pakai speaker, gitu kan. Iya. Betul. itu kan humor. Nah, itu kan humor. Iya, humor. Nah, tapi kan sekarang yang kayak gitu kan jadinya nanti penistaan. Iya, itu akhir-akhir ini sudah jadi penistaan itu. Iya, kalau sekarang Kita sudah mulai sensitif banget. kayak kasusnya si Tengku Zulkarnain kemarin yang ngomong masalah Ustadz Jawa, Ustadz Sumatera, itu kan ada video terbaru. Itu kan humor. Kenapa harus dipolisikan? Iya. Saya banyak nggak setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain. Tapi kalau beliau harus dipolisikan dan dilaporkan ke polisi dengan soal kayak gitu, ya menurut saya terlalu nggak tahu lah. Itu menurut saya bukan masyarakatnya, mungkin undang-undang IT itu kan banyak nih yang berpendapat nggak setuju dengan undang-undang IT itu kan, undang-undang karet. Iya. Iya, itu sebenarnya karena ada undang-undangnya, ya udah kesempatan. Sebelumnya kan nggak ada undang-undang, jadi orang ya udah humor aja. Karena ada kesempatan di situ, Mas. Ya udah, yuk kita laporin. Iya. Siapa tahu diterima, nggak diterima biarin, biar heboh aja gitu. Dulu kalau humor Gus Dur itu kan kayaknya, makanya terlalu kontroversi kan humor beliau itu, kayak humor yang kayak apa, perjalanan dari Surabaya ke Jakarta gitu kan, sama pendeta naik bus gitu kan, gitu cerita malam-malam lagi kan gitu kan. Terus
Yang orang Islamnya doa Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Kata pendetanya, Kiai, ini bukan Bismillah, ini Bismalam gitu. Iya. Terus di tengah perjalanan ada petir, boom. Yang si pendetanya haleluya haleluya gitu kan. Kata si kiainya, Pak, itu bukan haleluya, itu halilintar. Jadi humor-humor yang kayak gitu Banyak. Gus Dur itu masalah yang berat bisa dientengkan, masalah serius bisa dijadikan humor. Saya sangat kagum dengan beliau dan merindukan sosok seperti beliau gitu kan. Mungkin nggak tahu lah, semoga ada sosok-sosok seperti Gus Dur. Amin. Saya melihatnya Gus Baha seperti Gus Baha ini penjelasannya enteng-enteng juga. Iya, enteng-enteng kan Gus Bah. Pendekatan banget sama jamaah. Ya itu Mas, kita harus punya satu sosok yang seperti Gus Dur, walaupun dulu beliau banyak ditolak. Ya kan, banyak orang yang mencaci Gus Dur, menghina Gus Dur kayak gini, Gus Dur anti Israel, Gus Dur anti Zionis, Gus Dur kayak gini, Gus Dur Syiah, Gus Dur liberal. Tapi setelah beliau wafat, makam beliau setiap hari itu yang ziarah tidak kurang dari 3.000 per hari. Apa? Siapa gitu beliau? Sampai orang yang berbondong-bondong gitu kan. Walaupun dulu di situ ada makamnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ada ayahnya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, pahlawan nasional. Tapi nggak seramai sekarang. Iya. Makanya saya mikirnya inilah salah satu kewalian Gus Dur. Bahkan sampai ada Gus Durian ini ya kan. Nah, sampai ada jaringan Gus Durian yang ya kita kerjanya memang kerja untuk masyarakat. Kalau saya meyakini kewalian Gus Dur itu dari makamnya aja, karena bukan saya membandingkan. Dulu ada Hadratus Syekh, pendiri NU. Siapa sih nggak kenal NU? Ada Kiai Wahid Hasyim, pahlawan nasional gitu kan. Kok makamnya nggak rame ya dulu ya? Iya. Tapi setelah Gus Dur dimakamkan di situ, kok jadi wisata? Kok bisa jadi rame gitu? Ya saya meyakini ya inilah karena kewalian Gus Dur gitu aja. Oke. Gitu. Terima kasih sudah menonton video dari awal hingga akhir. Bicara soal Gus Dur tentu saja kita nggak akan pernah habis. Namun nilai-nilai beliau semoga bisa kita teladani hingga hari ini untuk seterusnya. Apalagi kita punya Mas Rahman sebagai koordinator Gus Durian. Teman-teman bisa langsung tanya-tanya ke beliau gimana kalau masih kurang ya. Di sini nanti Facebooknya atau saya add di situ, tandai. Subscribe nanti. Oke, sampai di sini obrolan santai kita. Nggak usah serius-serius amat. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makan dulu yuk. Makan ayo tim semuanya makan.